Ya, Shalom, kembali lagi dengan saya Evangelis Andrianus Gupitur. Dan kali ini saya ingin mau menjelaskan dan sekaligus juga menjawab sebuah pertanyaan. Apa itu penuh dengan iman dan Roh Kudus? Apa itu penuh iman dan Roh Kudus? Ya, banyak orang yang punya persepsi begini, bahwa orang yang dikatakan penuh dengan iman dan Roh Kudus, ya mereka akan bisa berbahasa roh, mereka akan bisa melayani Tuhan dengan luar biasa, bahkan mereka bisa membuat mujizat yang luar biasa, banyak menyembuhkan orang sakit, dan lain-lain sebagainya. Nah, apakah seperti itu orang yang dikatakan penuh dengan iman dan Roh Kudus? Ya, kita bisa melihat di mana ada kata penuh iman dan penuh Roh Kudus, ya. Kita bisa lihat di dalam pembacaan kita di dalam Kisah Para Rasul, pasal 6 ayat 5, di sana ada kata seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Dan inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada hari ini. Karena bagi saya ini adalah hal yang sangat penting untuk kita jawab, sehingga kita bisa mengerti apa itu penuh iman dan Roh Kudus. Sehingga kita tidak lagi memiliki persepsi yang salah seperti itu, dan kita punya persepsi yang sangat sempit sekali bahwa menunjuk orang yang dikatakan penuh dengan iman dan penuh dengan Roh Kudus, yaitu mereka bisa berbahasa roh, mereka bisa melayani Tuhan dengan luar biasa. Apakah seperti itu? Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 6. Saya akan bacakan. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Ya, kita bisa membaca ya lebih jelas di ayat 1 sampai dengan ayat 7 dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ini. Siapa sebenarnya dari 7 orang ini? Mengapa mereka dikatakan mereka adalah orang yang penuh iman dan Roh Kudus? Nah, kita bisa melihat dalam pembacaan, kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ini ayat 1 sampai dengan ayat 7, ya, di mana di situ ada 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin. Bahwa kita tahu bahwa pada masa itu, di mana para pengikut Yesus sudah semakin bertambah, dan para rasul pada saat itu sudah kewalahan untuk melayani mereka, terutama pelayanan meja. Pelayanan meja di sini adalah pelayanan seperti pelayanan sosial. Ya, mungkin pada saat itu mereka membagi-bagikan sembako seperti itu, ya. Dan mereka lebih banyak melayani pelayanan meja, pelayanan sosial seperti itu. Sehingga para rasul tidak lagi melaksanakan pelayanan firman, memberitakan firman dan doa. Dan pada akhirnya para rasul memanggil, ya, 7 orang ini, memilih 7 orang ini di antara dari semua pengikut Yesus. Ya, dari 7 orang ini mereka adalah orang-orang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk membantu pelayanan para rasul pada saat itu, sehingga para rasul bisa berfokus untuk melayani firman Tuhan, pelayanan firman Tuhan, dan berdoa. Dan 7 orang ini melaksanakan pelayanan mereka, itu adalah pelayanan meja.
Ya, bisa jadi adalah membagi-bagikan sembako pada masa itu. Ya, kalau kita perhatikan di sini, apa itu penuh iman dan Roh Kudus? Mereka ini adalah orang yang percaya Yesus. Mereka ini adalah pengikut Yesus, dan mereka penuh dengan iman dan Roh Kudus. Mungkin ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apa sih yang dimaksud dengan penuh dengan iman dan Roh Kudus? Mungkin juga ada yang bertanya dalam dirinya, apakah saya adalah orang yang penuh dengan iman dan penuh dengan Roh Kudus? Apa tanda-tandanya bahwa saya adalah orang yang penuh dengan iman dan penuh dengan Roh Kudus? Kita akan melihat ya dalam terjemahan lain, yaitu terjemahan dalam bahasa Indonesia masa kini. Di ayat 5 dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 5 ini. Saya akan membacakan terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Semua orang itu setuju dengan saran dari rasul-rasul itu. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang percaya sekali kepada Yesus dan dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, kita lihat di sini. Ya. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang percaya sekali kepada Yesus. Berarti orang yang penuh dengan iman adalah orang yang percaya sekali kepada Yesus. Dan orang yang dikatakan penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang dikuasai oleh Roh Allah. Dikatakan di sana semua orang itu setuju dengan saran dari rasul-rasul itu. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang percaya sekali kepada Yesus dan dikuasai oleh Roh Allah. Wah, ini sudah sangat jelas. Artinya apa? Penuh dengan iman berarti percaya sekali kepada Yesus Kristus. Percaya sekali berarti orang ini adalah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus dan tidak ada lagi keraguan-raguan di dalam dirinya. Tidak ada lagi pertanyaan di dalam dirinya untuk mengikuti Yesus. Dia tidak lagi bertanya, benarkah Yesus itu adalah Tuhan? Benarkah dia itu adalah juru selamat? Bagaimana dengan perkataan orang yang di luar sana mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia biasa dan dia bukan Tuhan, dia hanyalah manusia biasa dan dia adalah seorang nabi sama seperti nabi yang sebelumnya. Ya. Dan tidak ada lagi keraguan di dalam dirinya. Kalaupun ada ya di luar sana yang berkata seperti itu, dia tidak akan ada ragu-ragu lagi. Dia tetap berkeyakinan dan memegang teguh untuk tetap percaya kepada Yesus Kristus apapun keadaannya. Lalu seorang yang percaya sekali kepada Yesus artinya ia adalah orang yang penuh dengan iman dan dikuasai oleh Roh Allah. Berarti orang yang penuh dengan Roh Kudus ia adalah orang yang dikuasai oleh Roh Allah. Nah, orang yang dikuasai oleh Roh Allah berarti hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Roh Allah itu adalah Roh Kudus. Kalau orang yang dipimpin oleh Roh Allah berarti hidupnya selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Hidupnya tidak mengikuti jalan roh-roh lain, hanya Roh Kudus. Hidupnya berjalan tidak kompromi dengan dosa. Hidupnya sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus. Hidupnya terus berjaga-jaga di dalam Yesus Kristus. Jadi ini adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Orang yang dikuasai oleh Roh Kudus berarti hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus hidupnya akan dikuatkan
dimampukan ya dalam menjalani setiap kehidupan ini, setiap tantangan hidup apapun, dia tetap kuat di dalam Tuhan. Kondisi apapun keadaannya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, tidak akan mempengaruhi imannya. Karena apa? Dia percaya sekali, dia percaya sekali Roh Kudus menguasai orang itu. Kalau dia dikuasai oleh Roh Kudus, berarti hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kiranya kita bisa mengerti apa itu penuh dengan iman dan apa itu penuh dengan Roh Kudus. Saya yakin dan percaya, saudara-saudara, ketika mendengarkan video ini, saudara-saudara sudah mengerti bahwa saudara sebenarnya adalah orang yang penuh dengan iman dan adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Kalau saudara sudah dipercaya kepada Yesus, sudah menerima Yesus secara pribadi dalam hidup saudara, saudara tidak lagi ragu-ragu, ya, tidak lagi ragu-ragu, tidak lagi banyak mempertanyakan siapa Yesus Kristus itu, benarkah dia Tuhan, dan hidup saudara tidak lagi sembarangan lagi. Hidup saudara tidak lagi berkompromi dengan dosa, tapi betul-betul menyerahkan sepenuhnya hidup ini hanya kepada Tuhan. Berarti saudara adalah orang yang penuh dengan iman dan penuh dengan Roh Kudus. Tapi selama orang itu hidupnya sembarangan, hidupnya menikmati dosa, berarti orang itu belum beriman kepada Tuhan Yesus dan belum penuh dengan Roh Kudus. Kiranya ya firman Tuhan pada hari ini memberkati saudara-saudara yang ada di luar sana. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali pada video-video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.